dan menguatkan itu, yuk mari kita simak ya quote ya dari Said Qutb ya. Dia mengatakan satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, namun satu kata bisa menembus jutaan kepala. Artinya apa? Satu kata itu bisa mempengaruhi jutaan orang. Satu kata itu bisa mengubah banyak orang. Melalui kata-kata itu, kita bisa membuat orang itu jauh lebih baik. Melalui kata-kata, orang itu banyak yang bertumbuh. Saya betapa banyak ketemu dengan orang yang hidupnya semakin bertumbuh, yang hidupnya semakin berkembang, yang hidupnya semakin maju, justru ketika dia mendengar kata-kata. Baik itu dari tokoh yang ia kagumi, atau mungkin dari trainer, atau juga mungkin dari orang-orang biasa yang tidak dikenal. Tapi kata-kata itu banyak mengubah banyak orang. Ya, nah, mana Pak buktinya bahwa kata-kata mengubah banyak orang? Mana buktinya bahwa kata-kata itu bisa mempengaruhi banyak orang? Ya, paling tidak mungkin bagi Anda yang belajar sejarah pernah mendengar pidato Presiden Amerika Ronald Reagan yang itu mengubah banyak hal. Apa yang berubah? Mari kita simak video beliau. Ya, sambutan beliau ya, yang itu mengubah dunia. Apa yang berubah? Kita dengarkan sambutan beliau. Ya. Today I say, as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand, it is not the German question alone that remains open, but the question of freedom for all mankind. In the 1950s, Khrushchev predicted we will bury. But in the West today, we see a free world that has achieved a level of prosperity and well-being unprecedented in all human history. In the communist world, we see failure. One sign the Soviets make of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Nah, ada suaranya, Pak. Mr. Gorbachev. Nggak ada suara. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Oke. Apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika Ronald Reagan? Dia mengatakan, Mr. Gorbachev, come here. Jadi waktu itu Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika, itu dia sambutan di tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Ya. Maka kemudian pidatonya dia mengatakan, Mr. Gorbachev itu adalah pimpinan Uni Soviet pada waktu itu, come here, datang kemari, open this gate, buka gerbang ini, buka tembok ini, hancurkan tembok ini. Dan apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian setelah sambutan Presiden Amerika ini, tembok Berlin dihancurkan. Sehingga Jerman Barat yang dulu berpisah dengan Jerman Timur menjadi satu Jerman yang sekarang sudah tersingkir di Piala Dunia. Ya, jadi pidatonya ternyata mengubah banyak hal yang dari situ kemudian mempengaruhi perubahan dunia lain. Apalagi Uni Soviet yang tadinya terdiri dari banyak negara pecah menjadi Bosnia, Serbia, Rusia, Ukraina, ya, Azerbaijan dan sebagainya. Kalau nggak salah pecah menjadi 16 negara. Pemicunya dari sambutan Presiden Ronald Reagan. Maka pada kesempatan kali ini, mari menjadi penyeru kebaikan. Karena ternyata kebaikan yang kita seru melalui kata-kata kita, melalui lisan kita, melalui ucapan kita, itu bisa mengubah banyak hal. Bahkan negara yang tadinya berpisah bisa menjadi satu, Jerman Barat dan Jerman Timur. Negara yang satunya bersatu bisa pecah-pecah, sebagaimana Uni Soviet yang pecah menjadi Rusia, Bosnia, Serbia, ya, Kroasia, Azerbaijan dan sebagainya. Maka yuk kita menjadi penyeru kebaikan.
Apa yang kemudian kita seru, ya, apa yang kemudian perlu kita inspirasi, yang kemudian bisa kita dorong untuk bisa membuat perubahan? Menurut saya setidaknya ada 3. Yaitu apa? Kita menghidupkan supaya banyak orang memiliki feeling yang positif. Perasaannya perasaan yang positif. Begitu juga pemikirannya pemikiran yang positif. Dan begitu juga actionnya action yang positif. Loh, kenapa ini penting? Kenapa ini menjadi penting? Karena memang saya termasuk alirannya Robert Cooper. Bahwa nasib seseorang itu dipengaruhi oleh karakter. Karakter seseorang itu dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan seseorang dipengaruhi oleh tindakan. Tindakan seseorang dipengaruhi oleh pikiran. Dan pikiran seseorang itu dipengaruhi oleh perasaan. Maka sahabat semuanya, kalau kita ingin menentukan nasib kita di masa depan, mana yang perlu dibenahi? 3 yang depan, yaitu perasaan. Kalau perasaan kita positif, maka akan menghasilkan pikiran yang positif. Pikiran yang positif insya Allah akan menghasilkan tindakan yang positif. Tindakan yang positif akan menghasilkan kebiasaan yang positif. Ya, kebiasaan yang positif akan menghasilkan karakter yang positif. Dan karakter yang positif akan menghasilkan nasib yang positif. Maka, yuk kita dorong agar sebagian besar perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di Indonesia dan belahan dunia manapun, ini karena yang graduation hari ini ada yang dari yang Filipina tadi tidak terkonek ya, Ibu Nani ya. Kemudian ada yang dari Singapura, ada yang dari Mesir ya, ada yang dari Nigeria gitu ya. Jadi ayo kita ubah orang-orang di kanan kiri kita, buat perasaannya perasaan yang positif. Pikirannya pikiran yang positif, tindakannya tindakan yang positif. Kenapa? Karena kalau perasaannya positif, pikirannya positif, tindakannya positif akan menghasilkan kebiasaan yang positif, membentuk karakter yang positif dan nasibnya jauh lebih positif. Kalau ada orang yang perasaannya negatif, maka orang itu cenderung pikirannya negatif, tindakannya negatif, kebiasaan negatif, karakternya negatif dan kemudian nasibnya negatif. Ya, kita tahu ya, minggu lalu di Magelang ada seorang anak yang tega membunuh ayahnya, membunuh ibunya, membunuh kakaknya diracun. Karena perasaannya negatif. Dia merasa disingkirkan, dia merasa tidak diperhatikan, dia malah merasa ditekan. Kapan kerja? Kapan punya penghasilan? Ya, akhirnya punya perasaan negatif bahwa dia tidak diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya, maka perasaan ini menghasilkan pikiran yang negatif bahwa dia tidak kehadirannya ke muka bumi tidak diharapkan, menghasilkan tindakan yang negatif, diracun itu orang tuanya dan kakaknya, dan kemudian nasibnya orang tuanya meninggal, kakaknya meninggal, dan sekarang dia nasibnya terancam hukuman mati. Maka Bapak dan Ibu, ayo ya kita menjadi penyeru kebaikan. Apa yang kita seru? Dorong orang agar makin memiliki perasaan yang positif, pikiran yang positif, tindakan yang positif. Insya Allah dengan cara demikian kita akan membantu nasib banyak orang menjadi jauh lebih positif. Maka kita perlu kemudian menjadi penyeru kebaikan karena itu dampaknya lebih luar biasa. Dan bukan hanya itu, ternyata menginspirasi itu mengundang apresiasi. Dan yang ngasih apresiasi nggak tanggung-tanggung. Siapa itu? Ya, dalam agama Islam dikatakan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang dan ikan di lautan, berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Maka kalau Anda menjadi penyeru kebaikan, Anda itu dapat apresiasi. Yang ngasih apresiasi nggak tanggung-tanggung. Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ya, ikan di lautan yang nggak kelihatan, itu berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Maksudnya berselawat apa? Tuhan membanggakan Anda di hadapan para malaikat. Sementara para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semut di lubang, ikan di lautan, itu berselawat, maksudnya apa? Mendoakan Anda. Ya. Apresiasinya dalam bentuk mendoakan Anda. Berarti ini sesuatu yang luar biasa. Profesi yang sangat luar biasa. Maka kepada semua yang hadir di sini, saya mengajak, yuk kita menjadi penyeru kebaikan sesuai dengan keahlian kita masing-masing, sesuai dengan ekspertis kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Satu aktivitas yang wajib kita jalani dalam kehidupan ini adalah menjadi penyeru kebaikan. Apapun profesi Anda. Ya. Menyerukan kebaikan. Membuat perasaan orang semakin positif. Membuat pikiran orang semakin positif. Membuat action orang semakin banyak yang positif. Dan itu akan menimbulkan positive vibes di muka bumi ini. Dan hal-hal positif akan datang kepada kita semua. Maka siapa yang tidak ingin diapresiasi oleh Allah? Siapa yang tidak ingin diapresiasi oleh para malaikat? Siapa yang tidak ingin diapresiasi oleh penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang yang mungkin jumlahnya triliunan, ikan di seluruh penjuru dunia yang mungkin jumlahnya triliunan, itu pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh penyeru kebaikan. Maka hari ini, alhamdulillah, bertambah 24 penyeru kebaikan yang ilmunya sudah diasah. Maka saatnya, yuk jadi penyeru kebaikan dimulai hari ini. Ya, oh Pak sebelumnya sudah, oke, berarti lebih aktif lagi, lebih semangat lagi, menjadi penyeru kebaikan. Karena Anda akan mendapat apresiasi dari banyak pihak. Apresiasi dari Tuhan Anda, apresiasi dari para malaikat penghuni langit, ya, penghuni bumi, semut di lubang, ikan di lautan. Saya rasa Anda senang kalau mendapatkan apresiasi dari semuanya itu. Maka pada kesempatan kali ini, yuk mari inspirasi negeri ini. Karena apa? Apabila orang-orang baik dan berilmu seperti Anda, ya Anda yang hadir di sini, ada 353 orang ini, terus menyampaikan kebaikan dan menjalankan apa-apa yang Anda sampaikan. Maka apa? Apabila orang-orang baik dan berilmu seperti Anda, terus menyampaikan kebaikan dan menjalankan apa-apa yang Anda sampaikan, itulah speak to change. Itulah ucapan yang mengubah. Indonesia akan jauh lebih baik, dunia ini akan jauh lebih baik. Maka Bapak dan Ibu, ya, speak to change itu bermakna bicara Anda itu mengubah Anda. Bicara Anda itu mengubah keluarga Anda. Bicara Anda itu mengubah lingkungan Anda. Dan bicara Anda mengubah Indonesia. Dan bicara Anda mengubah dunia. Kalau demikian, mari kita bersinergi untuk menginspirasi Indonesia, untuk menginspirasi dunia, agar dunia di tahun 2023 tidak gelap, tapi terang, benderang, dan itu membuat hidup kita semakin lebih produktif dan juga semakin sukses mulia. Barangkali itu pembekalan saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan para trainer yang hari ini sudah graduation, ya, semakin lebih bersemangat untuk kemudian menjadi penyeru kebaikan. Dan bagi Anda yang belum bergabung menjadi penyeru kebaikan, yuk kita menjadi penyeru kebaikan. Dan yang terpenting, bersinergi satu dengan yang lain. Eranya sekarang era bersinergi, bukan era berkompetisi. Ya, eranya era kolaborasi. Kolaborasi, sinergi, itu menghasilkan banyak energi dan menghasilkan banyak kebaikan. Yuk kita bersinergi, para trainer, para profesional speaker, untuk kemudian menginspirasi Indonesia, menginspirasi dunia, sehingga tahun 2023, insya Allah, Indonesia dan dunia jauh lebih terang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dong buat Babe. Baik, luar biasa. Seperti biasa ya, Kak Kican ya. Selalu. Kak Kican gimana nih kalau dengerin sesi Babe Jamil, gimana perasaannya? Kok saya selalu always bergetar. Betul, betul Kak Nita. Karena selalu Babe ini mengingatkan bahwa kita berbicara itu untuk penyeru kebaikan ya. Jadi kadang-kadang kita berbicara itu hanya untuk pandangan manusia aja gitu. Tetapi Babe ini selalu mengingatkan bahwa berbicara, ketika kita berbicara menyeru kebaikan itu bahwa penghuni langit, penghuni bumi, bahwa Tuhan kita itu melihat kita sedang menebar kebaikan. Itu yang selalu nancep gitu di hati saya gitu Kak Nita, kalau sudah Babe berbicara gitu, Masya Allah. Makjub ya. Betul. Iya, makanya saya dulu sempat discuss dengan teman-teman profesional speaker batch 2, rasanya tuh ingin berkala gitu loh dengerin Babe, karena cara mengingatkan kita untuk berbicara, kita memang berilmu, tapi bagaimana dengan ilmu kita menebar kebaikan agar para makhluk bumi dan makhluk langit ikut bersolawat. Masya Allah, siapa yang tidak mau ya
Ya Kak Kican ya. Iya, nah itu cara Babe mengingatkan kita luar biasa menyentuh hati. Nah, tadi Babe juga sudah ingatkan, speak to change itu pertama kita mengubah diri kita untuk sebelumnya untuk pada akhirnya kita mengubah semua, mengubah Indonesia. Betul, mengubah orang dengan berbicara. Betul. Nah, itu bisa kita dapatkan di kelas-kelas Academy Trainer ya Kak Kican ya, betul ya? Betul banget. Iya, seperti hari Kak ini Nita. kita sudah melahirkan 24 penyeru kebaikan yang baru diwisuda nih. Sebentar lagi akan disahkan oleh Babe. Tapi sebelumnya Kak Kican, rasanya itu kurang afdol kalau kita nggak buka sesi pertanyaan ya Kak Kican ya? Oh iya betul. Mungkin ada yang mau bertanya untuk Babe Jamil gitu boleh. ya, berdiskusi. Bapak Boleh Ibu raise hand langsung. Silahkan. Yang ingin langsung bertanya kepada inspirator sukses mulia kita Pak Jamil Asaini, silahkan Bapak Ibu. Boleh tunjuk tangan atau langsung di unmute ya? Betul. Ingat tadi ya kita di awal sudah sampaikan akan ada reward ya. Kak Kican ya untuk peserta yang on cam dan aktif berdiskusi. Iya betul sekali, baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya, Pak? Assalamualaikum. Dengan Pak Moe? Ya, Muda. Oh, Pak Muda. Oke, silakan baik. Pak Muda. Ini online dari belahan Nusantara mana? Saya dari Sumatera Barat, Bang Pinjang, mitranya dari Sumatera Barat, mitranya Ustadz Barli. Ya. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Muda. Pertanyaannya. Begini, saya kan juga belajar tentang ada namanya personality plus, nah gitu. Dari dalam personality plus itu kita terkadang ada 2 karakter yang dominan. Misalkan saya telah mempelajari itu ada namanya sanguinis, melankolis gitu. Jadi bagaimana hubungan antara tes Stephen ini dengan personality plus itu gitu. Kalau saya tes di Stephen, saya alhamdulillah mendapatkan namanya hasilnya itu feeling extrovert dan itu memang sesuai dengan diri saya gitu kan. Lalu bagaimana menghubungkannya dengan personality plus yang dikatakan saya itu melankolis yang sanguinis gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Muda. Waalaikumsalam. Boleh langsung dijawab, Babe? Silakan, Be. Ini yang berhak jawab orang Stephen ini. Ada orang Stephen? Jadi baik, Babe juga orang Stephen. Baik. Silakan, Babe. Iya. Kalau saya, Pak, biasanya di antara ilmu yang saya pelajari itu ada yang saya jadikan imam. Mana yang saya pegang gitu ya. Yang lain itu jadi pelengkap. Karena ada jebakan ilmu pengetahuan, Pak, namanya. Jebakan ilmu pengetahuan itu apa? Kadang-kadang orang itu semakin berilmu semakin sombong. Orang itu semakin berilmu itu semakin bingung pakai yang mana gitu. Jadi sehingga ketika mau melakukan itu dengan pertimbangan ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini. Kalau saya ya mana yang kemudian saya yakini paling kuat, paling besar itu yang saya jadikan imam, yang lain jadi pelengkap ya. Dan kebetulan saya termasuk yang meyakini Stephen. Maka sudahlah, saya fokus kemudian mendalami Stephen, ya makanya aliran saya fokus satu hebat, ya fokus pada kemudian ilmu yang kita yakini, ya kemudian satu jadi hebat. Kalau dalam bahasa agama, ya mau ikut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali gitu ya. Nah, kalau bagi saya, ayo kita pilih dan yang lainnya jadi pelengkap, ya. Jadi kalau Bapak sudah pilih ekstrovert, maka fokus mengkader orang. Fokus bertemu orang, fokus membina orang, fokus berinteraksi dengan banyak orang, fokus kemudian pada dunia pendidikan, fokus kemudian pada pengembangan orang. Ya, yang lainnya tadi, yang sanguin, ya, yang macam-macam itu menjadi pelengkap gitu Pak. Jadi supaya nggak bingung, karena belum tentu juga orang sanguin itu pasti feeling kan, belum tentu ya. Yang penting, oke. Kalau toh mau Bapak mau pakai yang tadi juga boleh, mau pakai saya mau pakai yang ini sanguin, yang ini yang Stephen jadi pelengkap silakan ya. Tapi kalau saya karena kebetulan yang menemukan Stephen itu saya kenal ya, saya kenal reputasinya dan kebetulan juga jadi besan saya, maka saya menggunakan Stephen. Dalam dunia kerja saya menggunakan pendekatan Stephen, dalam membina mendidik anak saya menggunakan Stephen, dalam mengkader orang saya menggunakan Stephen,
dalam kemudian mengembangkan orang, saya mengembangkan spin. Bagaimana dengan yang ilmu yang tadi, yang positif plus, jadi pelengkap, ya, jadi pelengkap supaya kita nggak bingung. Kadang-kadang orang merasa ini, oh saya ambil dari sini baiknya, saya ambil dari sini baiknya, ambil dari sini baiknya. Dia merasa jadi jauh lebih baik, padahal itu kadang-kadang bisa membingungkan, ya. Tidak semua gaduh-gaduh itu enak, ya kan? Jadi kalau saya, saya kalau sudah mendalami ilmu, saya dalami, yang lain itu menjadi pelengkap supaya tambah wawasan kita, supaya kita nggak cupet, supaya kita nggak terkena jebakan ilmu pengetahuan. Karena jebakan ilmu pengetahuan bisa membuat seseorang itu sombong, bisa membuat orang itu tinggi hati, dia merasa punya banyak ilmu tapi aksinya kecil. Jadi, dan kadang menerima nasihat itu baper gitu. Dikasih nasihat marah, dikasih nasihat baper, kenapa? Merasa ilmunya jauh lebih tinggi. Jadi itu kira-kira Pak Muda. Silahkan Pak Muda. Pak Muda mau pilih yang mana? Kalau sudah tahu Stephen, silahkan pilih Stephen. Yang lainnya jadi pelengkap supaya kita itu nggak cupet, ya. Supaya kita itu nggak sempit wawasannya, lebih luas. Oh, ada yang punya aliran ini, punya aliran ini, dan kita respect dengan punya orang yang aliran berbeda, tapi kita kuat dengan pendapat kita. Jadi, Insya Allah. Itu kira-kira Pak Muda. Biar nggak Insya bingung. Allah akan, Karena Insya Allah akan jadi. Ya, Insya Allah. banyak orang yang kebanyakan ikut training jadi bingung. Jadi pernah ada yang konsultasi ke saya, Pak, saya sudah ikut training ke sana kemari. Kenapa saya nggak berhasil? Padahal sudah saya ikut training. Ya, training tidak menjamin keberhasilan. Karena saya katakan, ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Nah, supaya kamu nggak bingung, ilmu itu dipegang. Mana yang dipegang? Dalam mazhab pun ada yang dipegang. Mana yang mau dipegang? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ya. Supaya kemudian kita punya pendirian gitu, nggak pelin-pelan gitu. Jadi silahkan Pak Muda dipilih yang mana. Kalau Ustadz Barli sudah dekat dengan Anda, Ustadz Barli urusan ahli Stephen menguasai, saran saya ya belajar sama Ustadz Barli. Lebih baik menggunakan yang Stephen. Kalau saran saya. Tapi keputusannya ada di Pak Muda. Insya Allah akan jadikan Stephen sebagai rumah genetika. Untuk siap. Saya dan keluarga dan saudara-saudara saya, insya Allah. Siap. Oke. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah terjawab ya. Masya Allah. Oke, betul sekali yang disampaikan Mbak Bet tadi loh Kak Kican, jebakan. Iya, tepuk tangan. Jebakan ilmu pengetahuan benar adanya. Betul sekali. Betul, Baik, yang membuat manusia menjadi sombong gitu ya Kak Nita. Iya, baik. Berikutnya saya melihat ya Babe. Saya kan mendampingi banyak trainer juga kan. Iya. Trainer itu karena sudah merasa ikut les ini, kursus ini, ya workshop ini, ilmunya banyak gitu. Kadang-kadang kalau dikasih feedback ada juga yang marah. Ya. Iya. Jadi itu yang perlu dihindari ya. Sebagai seorang penyeru kebaikan perlu humbleness, rendah hati. Betul, kenapa? Karena tabiat ilmu sama dengan tabiat air. Dia akan mendekati tempat yang rendah. Lautan yang luas menampung banyak air karena tempatnya rendah. Anda akan banyak ilmu kalau Anda rendah hati. Setuju. Ini saya langsung merinding gitu kan. Never stop learning ya, Be ya. Tidak pernah berhenti belajar. Oke, baik. Be, kita lanjutkan ya. Saya memperhatikan kolom pesan nih Kak Kican nih. Ada pertanyaan yang mirip ini dari Pak Juwono, Banyumas, dan dari tadi Ibu Herlia. Izin bertanya, bagaimana perasaan positif itu bisa konsisten? Kadang-kadang ibu-ibu mah kalau lagi tertekan suka labil deh, cenah. Terus dari Pak Juwono tadi kurang lebih sama, bagaimana tipsnya membuat perasaan kita selalu positif? Silakan, Be. Dimulai dari pernyataan, pernyataannya yang positif, Bu. Jangan, aku kan perempuan, perasaannya labil. Nanti labil beneran. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Begitu Anda berpikir bahwa Anda labil, Anda akan labil. Kalau saya berpikir, insya Allah saya stabil. Hanya terus perlu mengupgrade diri, terus mengasah diri. Saya termasuk orang yang kekeh, ya, atau kuat memegang barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Barang siapa yang lebih buruk, cilaka. Maka bagaimana supaya hari ini lebih baik, ya, sehingga terus berusaha lebih baik, lebih baik, ya. Misalnya saya selama ini sudah menginspirasi, hampir setiap hari saya menginspirasi di perusahaan, tapi rasanya itu akan berhenti kalau saya meninggal. Maka kemudian saya panggil tim saya,
Yuk kita buat YouTube. Channel YouTube yang sudah dibuat berapa tahun yang lalu mati kita hidupkan. Jadi setahun ini setiap saya punya YouTube setiap pekan. Tadinya setiap pekan harus naik kelas dong. Dibuat akhirnya 2 minggu sekali. Mulai 5 minggu yang lalu atau bulan lalu ya ditambah lagi 3. Jadi sekarang seminggu 3 kali video. 2 itu rekaman, 1 live siaran langsung. Dan tadi saya bilang sama tim saya, minggu depan kita evaluasi bagaimana supaya meningkat lagi kualitasnya. Selalu melakukan perbaikan, dan insya Allah bisa. Kenapa, Bu? Tadi sudah dibilang, saya sampaikan kan, perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi karakter, karakter mempengaruhi nasib. Maka kalau ada orang yang menghakimi dirinya, tadi ada juga yang disebutnya, melabeli dirinya, aku mah orangnya susah berkembang. Perasaannya gitu, maka pikirannya akan menghadirkan susah berkembang. Tindakannya tindakan orang yang susah berkembang. Kebiasaannya kebiasaan orang susah berkembang. Karakternya karakter yang susah berkembang. Nasibnya susah berkembang. Jadi silahkan sih punya pernyataan, tapi harus tahu konsekuensinya. Contoh nih, ada yang menyatakan gini, kamu nggak bakal punya duit banyak kalau kamu nggak kerja keras. Benar nggak pernyataan itu? Netral. Tapi kalau Anda punya perasaan itu, punya pikiran itu, harus tahu konsekuensinya. Apa? Anda nggak mungkin punya duit banyak kalau Anda nggak kerja keras. Tapi kalau saya, perasaan dan pikiran yang saya bangun, saya bisa dapat rezeki dari manapun, kapanpun, terserah yang pemilik rezeki. Jadi kadang-kadang saya dapat rezeki dadakan. Tiba-tiba ada yang ngasih tanah, tiba-tiba ada yang ngasih emas, ya kan? Tiba-tiba itu ada yang ngasih batik ini saya pakai ini langsung, ya. Tiba-tiba ada yang ngasih batik, ya. Apa namanya? Karena saya yakin rezeki bisa datang dari manapun tanpa saya harus kerja keras. Tapi bukan berarti saya tidak kerja keras. Ya, hari ini saja saya kerja keras. Tadi malam sampai sini jam 1, ya, 12:30. Pagi tadi jam 6, jam 7 sudah ngisi live di YouTube. Sekarang ngisi di sini. Habis ini ngisi di Ancol sampai 2:30. Setelah itu berangkat ke Sentul. Nanti malam ngisi di Haris Sentul. Ya, 4 training 1 hari. Kan kerja keras tuh ya. Tapi apakah enggak? Di jalan saya masih membawa handphone yang kuotanya banyak sehingga saya bisa mendengarkan banyak video. Kalau nggak mendengarkan video ya berzikir kepada Yang Maha Kuasa. Kalau bareng istri diskusi sama istri, ngodain istri kan gitu ya. Itu apa namanya? Itu tetap dilakukan, tapi di proses pembentukan nasib harus dibenerin tuh. Perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi karakter, karakter mempengaruhi nasib. Karena kadang-kadang orang yang sudah tahu kelebihan pun, aku kan orang sensing, orang otak kiri bawah, susah kreatif, malah jadi pembatas. Oh, kalau ada yang gitu saya bilang gundulmu, ya, itu mempengaruhi perasaanmu, perasaan mempengaruhi pikiran. Kenapa? Insya Allah, walaupun saya sensing, saya bisa kreatif. Kan itu harusnya. Bukan kemudian aku sensing nggak mau kreatif. Aku kan memang orangnya orang jangka pendek, bukan jangka panjang. Itu namanya menghambat. Kalau Pak Muda kan saya orang feeling. Orang feeling susah mikir. Enggak, orang feeling juga bisa mikir. Walaupun energi yang dikeluarkan harus lebih banyak. Jadi jangan sampai kita sudah tahu kelebihan kita, itu malah menjadi pembatas. Ya, menjadi apa namanya belief yang negatif. Ibarat mobil, Bapak Ibu. Mobil baru, bensinnya penuh, mesinnya bagus, bannya juga oke, di starter, masukkan gigi, digas, kok nggak bisa jalan? Kenapa? Rem tangannya belum dilepas. Banyak orang yang sudah tahu potensinya, punya banyak ilmunya, kok nggak maju-maju, kok nggak berkembang-kembang, nasibnya kok mediocre rata-rata. Jangan-jangan ada rem tangan. Dan rem tangan itu boleh jadi yang sederhana tadi. Aku kan perempuan, ya moodnya itu nggak stabil beneran, Bu. Ya, maka kemudian perbaiki perasaannya, perbaiki pikirannya. Ya, tadi ini kan saya roadshow ya Bu, dari Pekanbaru, ya dari Balikpapan, ya kemudian Garut, kemudian di sini istri saya bilang, Mas capek, nanti kalau kita mengeluh dicabut nikmatnya sama Allah. Ya, terus apa? Alhamdulillah dikasih kesempatan yang banyak. Terus apa yang dilakukan? Perbaiki staminanya, perbaiki istirahatnya, perbaiki olahraganya, supaya tetap dikasih amanah banyak, bisa. Kan banyak orang ya, dikasih proyek banyak, ngeluh, proyeknya sepi, ngeluh. Ya. Karena apa? Keluhan itu kan perasaan, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi tindakan, mempengaruhi kebiasaan, mempengaruhi karakter, mempengaruhi nasib. Ya. Maka Bapak dan Ibu, yuk perasaannya positive feeling,
positive thinking, positive action, dan positive action yang diulang-ulang jadi kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang jadi karakter, karakter akan menjadi. Maka kalau Bapak dan Ibu, sahabat semua hidupnya ingin terus naik kelas, pastikan yang positive action itu dilakukan repetition, diulang-ulang. Kalau sudah diulang-ulang terlatih, jangan lupa upgrade. Kalau istilah saya itu srup, ya, start, mulai lakukan hal-hal yang positif. Setelah itu srup, start, R-nya repetition, diulang-ulang. Sholat aja diulang-ulang. Ya, kemudian upgrade. Kalau sudah diulang-ulang jadi kebiasaan, sudah masuk zona nyaman, upgrade. Dan yang terakhir pray, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Maka kalau itu dilakukan, insya Allah kita terus bertumbuh. Kira-kira gitu jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas, karena saya bukan laki-laki pemuas. Luar biasa banget, Babe Jamil. Kak Nita? Wah, iya, Masya Allah. ya. Jadi Allah pun bergantung pada prasangka hambanya ya, seperti yang diingatkan Babe barusan. Tetap positif, positif, dan positif. Betul. Sebenarnya di Betul dalam sekali. Stephen pun juga ada Kak Nita istilahnya bahwa kita kalau di Stephen itu ada golden rule ya, dan salah satunya adalah selalu labeling positif, baik itu untuk orang lain Begitu. maupun untuk diri kita sendiri itu ada. Oh iya. Begitu. Jadi memang label Iya. positif itu penting. Seperti itu. Itu Penting yang akan dibiasakan mempengaruhi ya, karakter Kak kita. Kican ya. Betul, Bang. Iya, baik. Semoga menjawab. Kita masih ada waktu, Kak Kican, untuk tanya jawab? Boleh Kak, mungkin satu lagi ya. Iya, silakan Kak Kican. Dari yang Boleh satu peserta lagi, ada yang mau open mic? Silahkan. Boleh, Kak Ipin sudah open mic. Apakah ada mau ditanyakan? Ingin bertanya, Pak. Ya. Boleh, Saya kan silahkan. nama saya Ipin dari Banjarmasin. Saya kan aktif di organisasi dan berbagai macam di komunitas. Nah, saya ini kan sering menyampaikan pesan kebaikan, ilmu pengetahuan. Terus ada pemaparan saya tuh yang merasa tersaingi. Bagaimana cara mengatasi dan cara menjawabnya yang baik dan benar gitu, Pak. Terima kasih. Yang merasa tersaingi siapa, Pak Ibin? Penyampaian yang dalam kebaikan saya tuh, Pak. Maksudnya orang yang merasa tersaingi atau Mas Ibin? Orang yang merasa tersaingi, Pak. Ya. Nah, gimana cara kita menjawab dan supaya tidak baik lah gitu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Mas Ibin, saya sering menyampaikan ada 5 sumber penderitaan orang. Yang pertama, menyesali masa lalu. Merasa salah milih suami, merasa salah milih istri, itu pasti menderita orang itu. Yang kedua, tidak terima dengan kondisi saat ini. Waduh, hidup kok gini-gini amat ya. Pasti menderita orang itu. Yang ketiga, mengkhawatirkan masa depan. Aduh, setelah tahun 2023 gimana ya hidupnya ya, gimana anak-anak saya, gimana sekolahnya. Pasti menderita orang itu. Yang keempat, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Sampai 7 turunan nggak boleh maafin orang itu. Itu menderita orang itu. Dan yang kelima, meletakkan kebahagiaan kita pada mulut orang lain. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, nggak enak nanti diomongin, nggak enak diomongin, itu membuat kita menderita. Kalau saya pokoknya melakukan sebaik-baiknya, tidak menyakiti orang, tidak merendahkan orang, tidak menghina orang, tidak membuli orang, makanya jangan sampai Anda menyampaikan, ini buat penyeru kebaikan, penting nih ya, jangan sampai ngomong gini, alhamdulillah Bapak Ibu, di saat orang lain sedang sibuk, ke mall, nonton, kita ada di majelis taklim ini. Itu sombong namanya itu. Menghina orang itu, merendahkan itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, di saat orang lain sedang nonton Piala Dunia, kita bisa tahajud bareng. Itu sombong namanya. Nggak perlu merendahkan orang lain. Nggak perlu melecehkan orang lain. Ya, begitu juga ketika kita menyampaikan. Nggak usah ngomong, alhamdulillah lembaga saya adalah lembaga yang terbaik dibandingkan lembaga yang lain. Sombong itu namanya. Kalau gitu mendatangkan musuh. Pokoknya kalau tugas kita memberikan yang terbaik. Ya. Terus apa yang perlu digarisbawahi? Jangan berharap tepuk tangan dari orang. Ingat Mas Ipin, nyamuk mati karena tepuk tangan. Hati nuranimu akan mati kalau kita berharap pujian dari banyak orang. Terus berharap pujian dari mana? Berharap dari pujian yang memang layak memuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, berharap aja pujian dari Allah. Orang lain nggak muji, rapateen bahasa Jawanya. Nggak peduli. Yang penting aku melakukan yang terbaik, menghargai
orang, menghormati orang, tidak menyakiti orang, tidak merendahkan orang, dan tidak memburuk-murukan orang, tidak menggibah orang. Ya, lakukan yang terbaik, ya. Dan kemudian hasilnya dapat apresiasi tidak dari manusia tidak penting. Yang penting apakah itu diapresiasi oleh Allah atau tidak. Sehebat apapun materi training Mas Ipin, seberapa baik pun kebaikan yang diserukan oleh Mas Ipin, kalau tidak mendapat pujian dari Sang Maha Kekasih, nggak ada artinya. Ya, itu malah kemudian membuat kita angkuh, membuat seseorang itu angkuh atau sombong. Maka Mas Ipin udah lakukan, ya, lakukan sebaik-baiknya. Ya, ya ada orang juga yang ngomongin saya, lah Mas Jamil jualan abab aja mahal gitu ya. Loh, saya nggak jualan abab kok. Ilmu saya gratis kok. Anda bisa nonton YouTube saya di Jamil Ajeni Official. Ya, Anda bisa nonton, baca tulisan saya di website, terus apa yang kemudian kok harus bayar? Waktu saya berharga berkumpul dengan keluarga. Waktu saya berharga untuk saya gunakan untuk yang lain. Anda membayar waktu saya, bukan membayar ilmu saya. Ilmu saya gratis. Ya, tapi waktu saya berharga. Seharusnya saya sekarang ini kan bisa bercengkerama menggoda istri dan anak saya. Sekarang saya di hadapan Anda. Ya, jadi kalau ada yang tanya ke saya, Mas Ipin, ngundang Pak Jamil kok mahal sih? Ya, ya, waktu buat saya berharga. Bukan ilmu. Kalau ilmu gratis, Anda mau tanya, Anda mau ngobrol dengan saya, Anda nggak perlu bayar. Anda mau nonton video saya di YouTube, nggak perlu bayar. Anda mau baca tulisan saya di website, nggak perlu bayar. Silahkan. Tapi waktu saya berharga. Kan kalau seandainya saya tidak diundang Anda, saya bisa beribadah kepada Tuhan saya. Saya bisa nggodain atau ngantar belanja istri saya. Saya bisa bercengkrama dengan anak saya. Saya bisa datang ke makam orang tua saya. Saya bisa membantu orang lain, saya bisa pergi ke Cianjur menolong banyak orang. Gara-gara diundang Anda, saya meninggalkan itu semua. Layak dong saya minta bayaran. Gitu kira-kira. Itu Mas Ibin, mudah-mudahan mantap. Mantap. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Baik, semoga menjawab ya Mas Ipin ya. Alhamdulillah. Kita tidak perlu, kita ternyata betul kata Babe. Kita tidak perlu menjadi baik dengan menghina orang lain ya. Bagus sekali ya Kak Kican, sungguh inspiratif. Oke, baik. Ada lagi mungkin Kak Kican, apakah kita masih ada waktu? Assalamualaikum. Salam. Dari Banjarmasin lagi. Waalaikumsalam. Oke, kita satu lagi ya. Mungkin ya, Kak Nita. Satu lagi ya. Ini Baik, yang silakan. Banjarmasin gitu. Dari ya, Mini. Satu lagi ya Bapak Ibu sekalian. Boleh Kak Mini, silahkan. Iya. Assalamualaikum Babe, assalamualaikum semuanya. Saya Mini dari Banjarmasin. Tertarik sekali sama materi Babe ya terkait dengan speak to change. Speak to change ini di mana ditekankan bagaimana speak kita bisa merubah diri kita, merubah organisasi kita, merubah negeri kita positif. Nah, saya boleh mengaitkan sedikit B. Pernah saya mendengar satu kalimat, semua yang speech kata-kata yang positif itu berasal dari bagaimana sakwa sangka kita atau positive feeling. Positive feeling ini akan mengirim sinyal ke otak kita menjadi positive thinking sehingga kata-kata yang keluar nanti pun hasilnya akan positif. Nah, bagaimana menurut Babe pandangan saya terkait hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Kami ini udah cocok jadi trainer. Ya. Kami ini kenapa ketika orang marah tidak boleh ngomong? Ketika orang marah tidak boleh memutuskan. Kata marah itu emosinya negatif. Ibarat botol ini. Kalau saya tuangkan keluarnya teh, berarti dalamnya teh. Kalau saya tuangkan keluarnya kopi, dalamnya kopi. Kalau saya tuangkan keluarnya air comberan, dalamnya air comberan. Maka kalau kita ngomong itu sesuatu yang keluar yang negatif, maka hati kita itu negatif. Maka saya tidak percaya kalau ada orang yang ngomong, saya kalau ngomong memang kasar, saya kalau ngomong memang jahat, saya kalau ngomong memang sadis, tapi hatiku lembut belkedes. Nonsen itu ya, Be. Iya, makanya saran saya apa? Perbaiki hatimu, ya. Betul. Supaya ketika hatinya jernih, yang terucap itu jernih dari lubuk hati yang paling dalam. Karena kalau kemudian yang diucapkan tidak sama dengan hati, mungkin hanya masuk telinga, tapi tidak masuk di hati audien. Maka kalau kita kemudian ingin apa yang kita sampaikan masuk di hati-hatian, bersihkan hati. Kak Mimi, setiap hari saya masih berlatih membersihkan hati. Ya. Siap, sama, Be. Supaya apa? Supaya yang terucap itu keluar dari hati dan masuk ke hati audien. Dan itu yang bisa membuat perubahan. Kalau kita cuma kelebihannya ikut training,
Karena lebih dahulu baca buku terlebih dahulu, kemudian disampaikan ke banyak orang, mungkin di ruangan training dia nangis, mungkin di ruangan training dia terinspirasi, tapi dia akan membuat perubahan. Maka kalau kita ingin membuat perubahan, pastikan bahwa apapun yang kita lakukan, ya seharusnya kita lakukan. Walk the talk, ya, punya integritas. Makanya kalau di Academy Trainer, value yang pertama kali diajarkan integritas. Jangan jadi trainer apa yang diajarkan tidak dilakukan. Ya, betul. Itu nanti akan muncul meme di sosial media. Hidup tidak semudah cocote trainer, gitu kan? Ya. Jadi, kalau kita menjadi trainer, pastikan bahwa apa yang kita lakukan kerjakan, walaupun terkadang-kadang melanggar, ya, atau mungkin terlanggar, tapi kita punya komitmen. Enggak, apa yang saya sampaikan insya Allah akan saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu kita mau ngomong dengan orang lain, pastikan bahwa itu untuk kebaikan orang lain juga, bukan hanya untuk kebaikan kita. Dan kalau itu yang kemudian kita sampaikan, insya Allah membuat perubahan. Nah, kadang-kadang ada ini Kak Mini, ada pembicara yang tampil di atas panggung, pokoknya dia kelihatan hebat, dia kelihatan keren, dia tidak peduli dengan audiennya. Yang kayak gini tidak akan membawa perubahan. Ya. Yang membawa perubahan itu kalau seandainya dia seorang penyuluh kebaikan, dia selalu berpikir apa yang terbaik buat audien, apa yang terbaik buat orang lain. Kenapa namanya Kitchen? Karena membuat perubahan orang lain. Kenapa? Secara tidak sadar sebenarnya saya mengajak Anda menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, sukses itu menumbuhkan diri sendiri. Begitu kita menjadi pemimpin, sukses adalah menumbuhkan orang lain. Dan tugas penyuluh kebaikan adalah menumbuhkan orang lain. Bukankah itu modal menjadi seorang pemimpin? Itu kira-kira ini. Iya, terima kasih Bel, luar biasa, menginspirasi sekali. Karena itu saya kaitkan dengan firman Allah bahwa sebenarnya Allah akan mengabulkan apa yang ada di hati umatnya. Begitu ya, Be ya? Ya, betul. Kayaknya kalau saya ke Banjarmasin perlu ketemu Kak Mini ngobrol-ngobrol ya. Insya Allah boleh Be kalau ke Banjarmasin. Oke, terima kasih Be, inspirasinya luar biasa. Masya Allah, terima kasih Kak Mini. Langsung dapat privilege untuk ketemuan loh di Banjarmasin. Karena ini ada yang di kolom chat ini ada yang bilang bahwa Kak Mini keren, memang sudah expert di jajaran Polda Kalimantan Selatan. Wah, luar biasa. Allah, luar biasa. Ternyata ini Ibu Polda ya, tugasnya di Polda. Sudah menjadi salah satu penyeru kebaikan di Banjarmasin. Subhanallah, Masya Allah. Kalimantan Selatan, bukan Banjarmasin lagi. Jadi perlu wajib jadi trainer. Kalimantan Selatan. Betul. Jadi bukan Banjarmasin lagi loh. Kami ini sebagai inspirasi, di sini ada Kak Teh Iin tuh. Teh Iin kan bekerja di perbankan. Maka ilmu perbankannya itu diajarkan lagi kepada orang-orang yang di perbankan maupun yang tidak di perbankan. Jadi nggak sia-sia. Jangan sampai nanti harga tanah kuburan Kak Mini lebih mahal dibandingkan tanah-tanah yang lain. Kenapa? Betul. Karena ide dan gagasannya dibawa ikut terkubur. Ayo jadi pembicara, jadi penyuluh kebaikan supaya ide kita dikeluarkan terus, ya, tidak ikut dikubur sehingga kuburan kita kok mahal dibandingkan yang lain. Boleh Be, libatkan saja Be, insya Allah berbagi ilmu sih. Saya selalu orang yang haus dengan ilmu pengetahuan, saya suka mendengarkan, saya suka membaca. Yang intinya bagaimana supaya setiap hari kita bisa lebih baik lagi. Amin. Makasih. Masya Allah, luar biasa banget diskusi kita ya Kak Nita. Jadi contoh yang luar biasa ya. Betul. Sekelas Kak Mini yang sudah jadi penyeru kebaikan dan inspirator Kalimantan Selatan masih mau belajar. Ya? Apalagi yang sekelas saya. Selalu banyak banget ya. Kita satu kelas aja Kak Nita. Betul sekali. Iya, oke. Nah, terima kasih saya dan Kak Kican mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu yang kepada sudah Babe Jamil juga telah memberikan penguatan materi kepada kita semua. Betul. Baik Kak Nita. Oke, sekarang kita acara puncak nih Kak Kican nih. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan ada 24 professional speaker dan professional Stephen trainer yang hari ini akan diwisuda nih oleh Babe. Kita langsung saja ya kayaknya ya Kak Kican ya. Ya, sebelumnya Kak Nita, oke. Saya ini Bapak Ibu jangan keluar dari Zoom dulu karena kita nanti ada pengumuman reward untuk 3 orang pemenang. Betul sekali. Setelah pengumuman wisuda akan ada pengumuman reward siapa nih kira-kira yang bawa pulang voucher senilai 2.500.000
Rp20.000. Wah, luar biasa ya Kak Kican ya. Oke, baik. Baik, kita langsung saja. Siap, Kak Nita. Iya, baik, Babe. Kami mohonkan kesediaan Babe untuk melakukan pengesahan graduation kepada 24 professional speaker dan professional speaking trainer pada agenda graduation Speak to Change for Professional Speaker hari ini. Silakan, Be. Terima kasih. Baik, sahabat semua, khususnya para professional speaker dari kelas Speak to Change for Professional Speaker batch 3 dan juga dari kelas Stephen ya, for trainer di Stephen. Selamat ya, Anda hari ini sudah melalui proses yang panjang. Hari ini Anda sudah graduation. Graduation ini bukan titik akhir, tapi ini titik awal untuk Anda berkontribusi buat Indonesia. Ingat, kita semua lahir di Indonesia, terutama yang lebih di Indonesia ya. Mohon maaf yang ada di Singapura. Yang warga negara Singapura, ya, kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, maka saatnya kita berkontribusi untuk Indonesia. Dan ingat, penyeru kebaikan itu adalah profesi yang mulia. Ciri khas Rasul itu adalah dia tabligh, dia menyerukan kebaikan, ya, dia menebarkan kebaikan. Maka hari ini Anda menangani atau Anda menjalani profesi yang sangat mulia di mata Allah, yaitu menjadi penyeru kebaikan. Selamat. Hari ini adalah awal dari semangat Anda, langkah Anda untuk yang jauh lebih besar, berkontribusi di Indonesia. Sehingga nanti kelak ketika kita meninggal dunia, di saat amalan yang lain putus, masih ada yang bisa terkirim ke alam kubur, di mana kita dikuburkan di situ. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang kita ajarkan terus menggelinding menjadi kebaikan-kebaikan yang tersebar di muka bumi ini. Sungguh, kalau kita hanya berharap amal kebaikan kita setara dengan atau lebih besar dibanding keburukan, kayaknya nggak akan tercapai kalau kemudian kita tidak menjadi penyeru kebaikan. Kenapa? Karena kalau amal salah dosa, sementara amal soleh belum tentu dapat pahala. Maka yuk kita, salah satu aktivitas yang tidak boleh kita tinggalkan adalah menjadi penyeru kebaikan, karena itu akan mendatangkan pasif pahala buat kita, ya, baik ketika kita masih hidup maupun ketika kita nanti sudah terbujur kaku di dalam bumi. Selamat sekali lagi kepada teman-teman, dan ingat bersinergi satu dengan yang lain. Jangan jadi jagoan sendirian. Ya, 1 tambah 1 bukan 2, 1 tambah 1 bukan 11 kata anak saya. 1 tambah 1 itu 27. Kenapa? Sholat sendirian pahalanya 1, sholat berjamaah itu pahalanya 27. Bukan hanya sekedar 27, 54. Berarti apa? Kalau kita bersinergi, insya Allah akan berlipat ganda kontribusi yang kita bisa berikan untuk Indonesia. Selamat buat para profesional speaker dan profesional trainer. Mari buktikan kita bisa berkontribusi untuk negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Babe sudah melakukan pengesahan. Ya. Berarti dari 25, 1 tidak jadi ya? Yang di Filipina ya? Betul, Bu Rani. Iya, oke. Iya. Ya, kita ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu 24 speaker yang hari ini sudah resmi disahkan menjadi lulusan dan alumni dari Akademi Trainer. Beri tepukan dulu dong. Masya Allah, luar biasa. Doa kita bersama semoga Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian bisa menjadi penyeru kebaikan dan bisa bersinergi untuk negeri, yaitu untuk Indonesia ya. Baik. Saya rasanya merinding nih. Senang sekali rasanya berkumpul dengan orang-orang yang meskipun berilmu, berpengalaman, dan jam terbang tinggi, masih selalu ingin belajar dan menuntut ilmu. Nah, Kak Kican, sudah resmi disahkan. Kita akan putarkan video graduation-nya berarti ya, berikutnya ya. Iya, oke. Sudah siap, tim AT? Ya, silahkan. Bapak Ibu, berikut 24 professional speaker yang hari ini resmi di graduation. Resmi diwisuda oleh Bapak ya. Muhammad Barli kiat menumbuhkan karakter pada anak sesuai genetik. Tri Wahyuni, sentuhan tepat bikin ketagihan. Dia masuk.
Hana Hoshi, living with me. Jafar, unleash your spiritual potential. Lala Lubis, strategies to becoming a successful Muslim. Kang Ratno, ciptakan prestasi belajar berbasis genetik. Nurul Latifah, healing secret with the Holy Quran. Muhammad Zaki Nuri, be an amazing person. Rani Wijoyo, know yourself, change your life. Cut Nova Elita, menguatkan menggapai impian dengan kekuatan bawah sadar otak. Irna Nur Hasan, cara jualan online dengan low budget, omset meroket. Dian Komting, rahasia bisnis Anda mudah ditemukan dalam penelusuran Google. Eko Wahyu, to be a star employee with akhlak. Terry Rosnedi, career development for new employee. Reti Suyanti, when Siri teaching for different learning. Iin Supriyatin Ramli, the ultimate advice for business growth. Ira Fitriani, cara mudah mengendalikan marah. Nada Astia, amazing public speaking for women. Muhammad Arfaini Alif, effectiveness Islamic self-healing. Nani Hayati, how to be a great media spokesperson.
Tia Mutia, rahasia magnet rezeki. Firman Amir, The Secret in 5 Miracles in Life. Nur Hikmah, Time Management for Women Activists. Vivi Rosita, Becoming High Confidence Master for Ceremony. Divri Marlianti, anak berkarakter baik, terbentuk dari pola asuh yang tepat. Congratulations buat 24 Selamat. professional speakers yang graduation pada hari ini. Betul sekali, Beri tepuk luar tangan biasa. kakak-kakak sekalian. Luar biasa. Beri tepuk banget. tangan. Doa kita semoga menjadi penyeru kebaikan yang sukses dan juga mulia ya Kak Kican. Betul, ya. dan tidak berhenti Aduh. untuk belajar Kak. Betul. Kita tanya dulu nih sama salah satu nih Kak Kican 24 ini, bagaimana kalau tadi pagi ada yang deg-degan? Oke, Saya siap. coba mau tanya Boleh. ke Kak Iin Boleh, dulu, Kak Kak Nita. Iin. Boleh Kak Iin? Gimana Kak Iin Assalamualaikum. perasaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Kak Iin perasaannya nih Kak Iin? Terima kasih banyak Kak Nita, dan di momen ini juga terima kasih banyak ya Pak Jamil yang sudah memandu kami, menjadi mentor kami, menjadi inspirasi untuk kami selama 70 hari. Jadi 70 hari ini merubah gitu ya, termasuk di dalam habit kita, keseharian kita gitu. Dan tadi pagi mungkin iya deg-degan ya, karena ketemu dengan Bapak Ibu yang tentu antusias untuk ikut acara ini. Tapi setelah berbagi bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian gitu, rasa-rasanya kok lega gitu. Karena tadi yang Pak Jamil bilang, kita akan bersinergi, bergandengan tangan gitu untuk Indonesia ini dengan sahabat-sahabat dan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Mbak Nita. Masya Allah banget, luar biasa banget ya. Selamat buat Kak Iin dan teman-teman yang Terima kasih lain. Kak Iin. Baik. Bagaimana Nah, Kak Nita? Kita ingatkan ya Bapak Ibu, jangan dulu meninggalkan ruangan meeting karena sesaat Bentar lagi. Iya, kita akan mengumumkan pemenang reward seperti yang sudah kita sampaikan di awal ya. Tadi kita akan memberikan voucher senilai Rp2.500.000 kepada 3 pemenang. Dan kita kita ambil udah dari dapet nih Kak Nita. Oh iya dong, tentu sudah kita kantongi nih namanya nih ya Kak Kican ya. Betul. Silakan kita beri kesempatan setengah menit untuk berdoa. Semoga saya. Lumayan ya, 2.500.000. Kita Dua pemenang kita ambil ya, dari Kak Nita. peserta. Iya, Betul. dari peserta yang aktif di Zoom meeting ini, dan satu peserta kita ambil dari yang memposting kegiatan hari ini beserta insight dan sudah men-tag dan memfollow akun Academy Trainer dan akun Pak Jamil Azaini dan memberikan hashtag yang sesuai ya. Sudah di tangan tim kami nih, Kak Kican, apakah sudah siap? Sudah siap, Kak Nita. Nah, saya akan mengumumkan untuk 2 orang yang tadi aktif di Zoom, aktif open cam, terus kemudian aktif untuk berdiskusi. Nah, kira-kira siapa pemenangnya? Kita umumkan saja, Kak Nita. Baik, pemenang 1 yang pertama, atau pemenang yang berhak untuk mendapatkan voucher sebesar Rp2.500.000 untuk mengikuti kelas Speak to Change for Professional Speaker adalah nggak ada musik-musiknya ini. Apakah ada musik jeng-jeng-jengnya? Nggak ada ya. Baik. Langsung aja Kak Kican. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah Kak Riza. Selamat. Yeay, Kak Riza. Mendapatkan voucher. Senyum dong Kak Riza. Selamat Kak Riza. Yeay, Waduh, congratulations. ya, Terima kasih Kak.
Ya, boleh nanti langsung ya, daftar ke selamat tim ya. Academy Trainer ya Kak Riza untuk Insyaallah. memanfaatkan vouchernya. Iya. Oke, yang kedua nih Kak Nita. Yang kedua siapa silakan, ini Kak Kica. kira-kira? Jeng 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 jeng. Siapa jeng. ya? Yang kedua adalah Kak Mini. Mana Kak ini? Mini. Kak Mini mana ini? Selamat Kak Masih ada. Mini. Selamat buat Kak Mini Halo. yang mendapatkan voucher. Oke, Kak Mini, selamat mendapatkan voucher sebesar 2.500.000 untuk mengikuti kelas Speak to Change for Professional Trainer. Nanti bisa langsung daftar ya Kak Mini ke Alhamdulillah. tim Akademi. Ayo Kak Mini daftar. Iya, langsung dipakai ya. Langsung vouchernya. dipakai, tidak usah nunggu lama. Tidak usah nunggu 70 hari Baik. lagi gitu ya. Oke. Siap. Nah, ini yang terakhir nih. Yang terakhir yang Betul. ketiga, ini kita dapatkan dari sosial media yang tadi sudah share di Instagram dan sudah mention Betul. Academy Trainer dan Babeh Jamil aja ini dan sudah memfollow nih. Ada satu orang atas nama @Faraditaf. Mungkin ada beliau di sini? @Faraditaf. Iya. Akun Tidak atas ada? nama Hadir ada. Hadir mana? Oh, ini dia. Kak Faradita. Masya Alhamdulillah Allah. Kak Faradita. Selamat ya. Selamat Join buat Kak kelas Faradita. di nomor urut 25 tadi ya Kak Farah ya. Ya, Baiklah. Tadi bisa masuk kelas Kak Farah? bisa masuk. Bisa, alhamdulillah. 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 Ya. Allah, luar biasa banget ya hari ini Kak Nita. Betul Kami sekali. mohon maaf sebesar-besarnya kepada para peserta yang memang belum berhasil masuk Iya. ke dalam breakout room. Mudah-mudahan menjadi menjadi ujian kesabaran kita, tapi tetap kita dapat insight banyak tadi dari Babeh Jamil gitu ya. Jadi tidak mengurangi rasa senang kita hari ini untuk belajar ya Kak Nita. Betul sekali, dan juga jadi catatan kita untuk perbaikan di masa yang akan datang. Seperti kata Betul. Babe, kan kita tidak pernah berhenti belajar ya Kak Kican ya. Betul. Kita dan tim akan memperbaiki yang masih belum sempurna hari ini. Semoga nanti di masa yang akan datang kita tetap bisa menampilkan yang terbaik dalam bersinergi untuk negeri sampai kelibet bacanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara ya Kak Kican ya. Kita sudah dengarkan materi dari 24 speaker hari ini, ditambah materi penguatan dari Babeh Jamil, ada sesi tanya jawab, pemberian reward, dan juga pemutaran video graduation ya. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih Kak Kican. Tapi sebelumnya apakah kita akan foto bersama dulu Kak Kican? Oke, sebelumnya kita boleh mau foto bersama, tapi sebelum itu juga Kak Nita, sebelum kita foto bersama ada satu lagi nih permintaan. Mungkin kan kita di speaker ini itu banyak banget peserta yang dari luar negeri ternyata. Ada satu ini peserta yang dari Singapura. Mungkin iya. Pak Jafar boleh kasih insight kepada kita Kak untuk memberikan insight. Adakah Kak Jafar di sini? Sampai yang dari luar negeri ini berguru ke Indonesia loh. Kak Nita, iya, luar biasa. dari mana? Dari Singapura ya, kalau nggak salah dari ya. Singapura. Di sini ada yang dari Singapura, ada yang dari Filipina, ada yang dari Mesir. Luar biasa. Oke, luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Boleh atas dia punya bimbingannya dan khususnya bagi kami di Singapura, karena dia boleh meletakkan suatu asas. Saya selalu mengingatkan bahwa untuk berjalan jauh dia perlu untuk bersinergi dan juga perlu untuk meletakkan asas. Maknanya asas itu adalah sistem. Jadi banyak sistem-sistem di Singapura perlu untuk diletakkan, kerana dia merupakan masih merupakan satu perkara yang baru ya. Walaupun kadang-kadang ada juga orang Indonesia yang menelpon kami ya untuk mengambil tes di sini ya, dan tapi secara umumnya ianya masih merupakan suatu yang baru, dan khususnya bagi saya bila membuat tes tersebut saya dapati bahawa hampir 90% menyatakan ataupun mengesahkan daripada segi sudut dia punya cocoknya ya dengan MK-nya dan juga dengan apa yang kami terangkan. Khususnya bagi saya kami di Singapura, saya dengan Kak Lala dua orang saja yang masih lagi jadi trainer, dan kami masih lagi perlukan beberapa trainer dan juga konsultan yang lain di Singapura, dan cuma perbezaannya ialah
kami terpaksa translate, terjemahkan balik semua ke bahasa Inggeris. Itu merupakan wakil ataupun merupakan situasi di Singapura. Jadi banyak material-material ataupun materi-materinya yang kadang-kadang saya sendiri tidak faham kerana bahasanya bahasa Indonesia dan perlu untuk diterjemahkan balik ke dalam bahasa bahasa Inggeris, bahasa yang dipaham oleh hampir semua, sama ada dia orang Muslim ataupun bagi yang non-Muslim. Kerana saya rasa ialah bila Babi Jamil katakan bahawa ianya merupakan satu penyeru kebaikan, maka penyeru kebaikan itu perlu untuk diseru bukan hanya kepada seorang Muslim tapi juga kepada non-Muslim. Jadi itu saya punya pandangan. Nah, khususnya bagi Babi Jamil, ada Babi Jamil di sini ya? Babe Jamil sepertinya sudah tidak ada. Tidak ada. Oke, kita apa? Terima kasih. Ya. Jadi hidup sukses mulia. Hidup sukses mulia. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jafar. Rasanya saya, Kak Kican baru saja mendengar istilah Stephen dan mempelajari Stephen. Saya masih dalam proses belajar. Tapi sekarang saya sangat amazed sudah sampai ke peserta dari Singapura loh. Ingin menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Menebar kebaikan lewat Stephen. Iya. Selamat menebar kebaikan ya Pak Jafar. Bahkan kami semangat Pak Jafar. Ke Australia. Kenapa, Jafar? Kami sudah tibakan ke Australia. Sudah ada cawangan di sana. Masya Allah, Alhamdulillah sudah di Australia. Ada luar relasi biasa. Kolaborasi dengan yang di Australia. Betul, Masya Allah, betul. Doa kita semoga segera mendunia ya Kak Kican ya, sehingga warga dunia sudah tahu mesin kecerdasannya yang mana, sehingga potensi mana yang perlu dioptimalkan. Luar biasa. Terima kasih Pak Jafar. Baik. Ada lagi mungkin Kak Kican atau kita langsung ke penutup? Sudah, kita langsung penutup dan melakukan sesi pengawetan dulu, Kak Nita. Iya. Sebelum kita tutup. Kita pengawetan dulu ya, istilah Bung Aji. Kita foto dulu bersama, silakan. Bersiap-siap tim AT. Ya, kita foto sama-sama dulu ya. Silakan disiapkan posisinya, dibuka kameranya, masih belum buka kamera, silakan dibuka dulu Bapak Ibu ya, ditampilkan senyuman terbaiknya. Mau pakai lipstick boleh pakai dulu, setengah menit saya beri waktu ya. Oke, iya. Sudah siap tim AT? Kang Dedi, Kak Luki? Ya, melalui aba-aba saya ya, kita ada 8 slide nih, kalau di screen saya nih. Betul, ada 8 slide. Ya. Berarti tahan selama 8 slide. Oke. Oke. Ya, slide 1. 1, 2, 3, cekrek. Slide 2. 1, 2, 3. Cekrek. Ya, slide 3. Bersiap-siap. 1, 2, 3. Cekrek. Berikutnya, slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3, cekrek. Slide 6. 1, 2, 3. Slide 7. 1, 2, 3. Terakhir di slide 8. 1, 2, 3. Cekrek. Iya. Aman semua, Kang Dedi? Sudah ya? Aman. Alhamdulillah. Sudah diawetkan sesi kita hari ini. Senang sekali rasanya, Kak Kican ya. Saya mendampingi Bapak Ibu sekalian berselancar dan bersenang-senang dalam menggali insight dan mendapatkan ilmu baru nih sebagai salah satu penyeru kebaikan dan bersinergi untuk negeri. Ya Kak Kican ya? Iya, senang banget hari ini meskipun ada beberapa kendala, tapi mudah-mudahan itu. Iya, saya freeze ya. Oke, mudah-mudahan ada beberapa kendala, mudah-mudahan nanti bisa buat pembelajaran untuk kita semua. Begitu kan kita. Baik. Iya, kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami. Semoga kita bisa berjumpa dan bersenang-senang lagi di lain waktu ya. Kita akhiri. Saya Nita. Saya Kican. Dan rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk stiker.